Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denisti Sri Selviani dengan NIM C128 dari Paralel 3. Di sini saya akan menjelaskan materi fisiologi reproduksi organisme akuatik dari pertemuan 2 hingga pertemuan 11. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu fisiologi dan reproduksi. Fisiologi adalah cabang biologi yang berhubungan dengan fungsi dan aktivitas organisme hidup dan bagian-bagiannya. Sedangkan reproduksi merupakan proses untuk menghasilkan satu atau lebih individu lain oleh beberapa proses pembangkitan atau perbanyakan secara seksual maupun aseksual. Selanjutnya, untuk membedakan antara ikan betina dan jantan, kita bisa melihat ciri seksual primer dan ciri seksual sekunder pada ikan. Apa itu ciri seksual primer? Ciri seksual primer merupakan ciri yang memiliki hubungan langsung dengan aktivitas reproduksi. Bisa dilihat pada contoh di sini, ciri primer dari ikan nila apabila dilakukan pengurutan perut ke arah anus, ikan nila jantan akan mengeluarkan cairan yang berwarna putih, sedangkan pada ikan nila betina akan mengeluarkan telur yang memiliki warna kuning kehijauan. Nah, apabila dilihat dari warna gonad, ikan nila jantan memiliki warna gonad yang kelabu atau putih serta memiliki bentuk yang pipih. Sedangkan pada ikan nila betina, warna gonad kemerahan atau kuning serta memiliki bentuk yang bulat. Selanjutnya, ciri seksual sekunder pada ikan. Ciri seksual sekunder merupakan tanda-tanda luar yang dapat dipakai untuk membedakan jantan atau betina serta memiliki hubungan tidak langsung dengan aktivitas reproduksi. Di sini, ciri seksual sekunder bisa dilihat dari dimorfisme atau dikromatisme. Ikan nila betina mempunyai 3 lubang, yaitu pertama terdapat tempat keluarnya telur dan 2 lubang lainnya berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan feses. Ikan nila jantan hanya memiliki 2 lubang, yaitu pertama berupa tonjolan yang disebut papila berfungsi sebagai tempat keluarnya sperma dan urin, serta lubang kedua berfungsi sebagai tempat keluarnya kotoran atau feses. Nah, dari gambar di sini juga kita bisa melihat perbedaan warna pada ikan jantan dan betina. Materi selanjutnya itu perkembangan gonad, gambaran histologi, dan gambaran morfologi. Nah, gonad merupakan organ reproduksi yang berfungsi menghasilkan sel gonad. Pada betina, ovari menghasilkan ovum, sedangkan pada jantan testis menghasilkan sperma. Nah, kematangan gonad itu mempengaruhi nilai GSI, yaitu kematangan gonad semakin tinggi, maka semakin tinggi juga GSI. Selanjutnya di sini terdapat tingkat kematangan gonad pada ikan lele. Pada ikan lele betina, TKG1 bercirikan ovari tipis dan telur tidak dapat teridentifikasi. TKG2, ovari mulai melebar dan mulai dapat diidentifikasi. TKG3, ovari semakin tebal berwarna kehijauan dan terlihat telur. Pada TKG4, gonad terbentuk sempurna, telur terlihat jelas. Dan TKG5, gonad berwarna merah. Sedangkan pada ikan lele jantan, pada TKG1 bercirikan bening pipih dan translusen. Pada TKG2, testis mulai putih keabuan. Pada TKG2, testis mulai putih keabuan. Pada TKG3, gonad berwarna putih dan terdapat cairan putih. TKG4, gonad berwarna putih dan terkadang terdapat bintik coklat. Dan TKG5, gonad pipih. Selanjutnya materi HSI dan GSI. GSI merupakan presentasi atau perbandingan antara bobot gonad dengan bobot ikan, menunjukkan tingkat kematangan gonad, sedangkan HSI merupakan presentase atau perbandingan antara bobot hati dengan bobot ikan, yang menggambarkan metabolisme tubuh ikan. Faktor yang mempengaruhi HSI dan GSI yaitu pertama lingkungan. Keberadaan logam berat, cuaca, dan musim dapat mempengaruhi nilai HSI dan GSI. Yang kedua yaitu nutrisi pakan. Nutrisi mempengaruhi asupan energi untuk fitogenesis. Dan yang terakhir yaitu status individu, yaitu kesehatan dan TKG pada ikan. Selanjutnya, siklus reproduksi berdasarkan GSI terdapat dua, yaitu yang pertama nilai GSI kurang dari 20% merupakan ikan yang memiliki kemampuan memijah sepanjang tahun, sedangkan nilai GSI lebih dari 20% merupakan ikan yang memijah musiman. Selanjutnya, perhitungan GSI dan HSI. HSI dengan rumus WH per W kali 100. Materi selanjutnya yaitu diameter dan fekunditas ikan.
Diameter telur merupakan garis tengah atau ukuran panjang suatu telur diukur dengan mikrometer berskala yang sudah ditera. Sebaran garis tengah akan membesar seiring dengan perkembangan gonad. Sedangkan fekunditas merupakan jumlah telur yang dikeluarkan induk. Diameter telur dipengaruhi oleh fekunditas dan TKG. Terdapat metode perhitungan fekunditas yaitu metode jumlah, metode volumetrik, metode gravimetrik, dan von Bayer. Metode perhitungan fekunditas dengan gravimetrik terdapat rumus fekunditasnya, yaitu fekunditas sama dengan berat total gonad dibagi dengan berat contoh gonad dikali jumlah telur contoh. Nah, di sini kita ambil contoh ikan nila. Menurut Zulfahmi et al. 2014 menyatakan bahwa ikan nila dengan TKG 3 memiliki diameter telur sekitar 0,250 sampai 1,250 mm. Fekunditas ikan nila sesuai SNI 2009 adalah sekitar 1000 sampai 2000 setiap ekor ikan nila. Materi selanjutnya yaitu induksi hormon. Hormon merupakan bahan kimia yang dihasilkan dari jaringan khusus, disekresikan ke dalam darah, dan kemudian dibawa ke organ target. Hormon juga membawa sinyal atau informasi dari satu sel ke sel lainnya. Nah, terdapat jenis hormon reproduksi yaitu hormon FSH dan hormon LH. Hormon FSH memiliki peran dalam vitalogenin atau perkembangan oosit serta dapat meningkatkan estradiol 17 beta sehingga merangsang pertumbuhan oosit. Sedangkan hormon LH dapat merangsang maturasi serta ovulasi. Perkembangan oosit dapat dipicu oleh LH serta meningkatkan akhir dari proses pematangan gonad. Nah, terdapat metode pemberian hormon, yaitu oral, penyuntikan, dan perendaman. Selanjutnya, hipofisa. Hipofisa adalah kelenjar endokrin yang terletak di bawah otak dalam sel tursika. Ciri-cirinya berwarna putih dengan berat 2-3 mg, memiliki peran dalam mengendalikan fungsi dari sebagian besar kelenjar endokrin. Terdapat jenis donor hipofisa. Yang pertama yaitu homoplastik, berasal dari spesies ikan yang sama dengan resipien. Contohnya mas-mas, lele. Yang kedua yaitu heteroplastik, berasal dari spesies ikan yang berbeda dengan resipien. Contohnya salom, lele dengan lele, ayam boiler dengan lele. Yang ketiga yaitu universal, dapat digunakan secara efektif untuk berbagai jenis ikan. Terdapat syarat ikan menjadi pendonor, yaitu telah matang gonad, biasanya dari induk jantan, bukan ikan yang sudah memijah, dan bersifat universal. Selanjutnya, rekayasa kelamin. Terdapat teknik pemeliharaan ikan, yaitu ginogenesis, agrogenesis, poliploidisasi, serta seks reversal. Ginogenesis merupakan perkembangan embrio dikendalikan semata-mata oleh inti telur, yaitu dengan tujuan memperoleh individu yang memiliki sifat sama dengan induk betinanya. Terdapat teknik untuk mencegah pengurangan kromosom telur, yaitu dengan kejutan suhu, kejutan tekanan hidrostatik, kejutan kimia. Terdapat teknik untuk mencegah pengurangan kromosom telur, yaitu dengan kejutan suhu, kejutan tekanan hidrostatik, dan kejutan kimia. Selanjutnya, androgenesis. Androgenesis merupakan perkembangan embrio dari telur yang telah diradiasi melibatkan hanya inti jantan dengan tujuan memperoleh individu yang memiliki sifat sama dengan induk jantannya. Terdapat metode yang dilakukan dalam pelaksanaan androgenesis, yaitu radiasi sinar Y, mencegah lepasnya 1N, dan shock treatment. Menurut Ayuning Tias et al. 2015, pemberian hormon pada pakan merupakan teknik yang mudah, yaitu dengan dosis 50 gram 17 alfa metil testosteron pada 1 kilo pakan. Selanjutnya, triploidisasi. Triploidisasi merupakan proses terbentuknya individu poliploid, yaitu individu yang memiliki lebih dari 2 set kromosom. Tujuannya yaitu memperoleh individu yang memiliki lebih dari 2 set kromosom. Manfaat dari pelaksanaan triploidisasi yaitu memperoleh ikan yang pertumbuhannya cepat dan steril, serta menunjang proses pemurnian ras ikan. Terdapat tipe poliploid yaitu triploid dengan ciri steril dan tumbuh cepat. Selanjutnya tetraploid dengan ciri fertil serta tumbuh cepat. Selanjutnya yaitu seks reversal, merupakan teknologi untuk membalikan arah perkembangan kelamin menjadi berlawanan dengan tujuan menghasilkan populasi yang berkelamin sama atau tunggal
atau yang bisa disebut dengan monoseks. Terdapat manfaat dilakukannya seks reversal, yaitu mendapatkan ikan dengan pertumbuhan yang cepat, mendapatkan pemijahan yang baik, serta menunjang teknik pemurnian ras ikan. Selanjutnya terdapat teknik feminisasi dan maskulinisasi pada ikan. Feminisasi yaitu gonad jantan berubah menjadi gonad betina dengan perlakuan estradiol 17, estrogen, dan etinil estradiol. Sedangkan pada maskulinisasi yaitu pembalikan dari gonad betina menjadi gonad jantan dengan perlakuan 17 metil testosteron, 19 nalretinil testosteron, dan 11 ketos testosteron. Pengalihan kelamin pada ikan dapat dilakukan dengan cara memanipulasi suhu lingkungan. Ikan memiliki sifat termosensitif sehingga suhu lingkungan memiliki peran dalam seks diferensiasi. Selanjutnya yaitu teknik bioassay. Bioassay adalah metode yang paling sering dilakukan pada lingkungan akuatik. Bioassay dapat menilai suatu toksisitas pada hewan seperti ikan. ELISA merupakan teknik biokimia yang banyak digunakan di bidang imunologi untuk mendeteksi adanya antibodi atau antigen pada suatu sampel. Terdapat manfaat ELISA, yaitu deteksi residu obat seperti antibiotik dan nitrofuran, deteksi penyakit seperti bakteri dan virus, deteksi hormon seperti estradiol dan testosteron. Pada teknik bioassay terdapat direct, indirect, sandwich, dan kompetitif. Pada direct memiliki kelebihan yaitu cepat karena satu antibodi, sedikit langkah yang digunakan, serta reaktivitas silang antibodi sekunder dihilangkan. Serta memiliki kelemahan yaitu tidak ada fleksibilitas, serta pelabelan antibodi primer tertentu memakan waktu dan mahal. Indirect memiliki kelebihan yaitu antibodi sekunder tersedia komersial, antibodi primer dapat dibuat dalam satu spesies, dan antibodi sekunder berlabel yang sama dapat digunakan untuk deteksi, serta sensitivitas meningkat. Serta memiliki kekurangan yaitu reaktivitas silang mungkin menghasilkan sinyal yang tidak spesifik, serta langkah inkubasi ekstrak diperlukan. Sandwich. Sandwich memiliki kelebihan yaitu kekhususan tinggi, cocok untuk sampel, serta fleksibilitas dan sensitivitas. Serta memiliki kekurangan yaitu teknik ini hanya dapat diaplikasikan untuk mendeteksi antigen yang bersifat multivalen. Serta sulitnya mencari dua jenis antibodi yang dapat berinteraksi antigen yang sama pada sisi antigenik yang berbeda. Selanjutnya yaitu kompetitif. Kompetitif ini memiliki kelebihan yaitu tidak diperlukan purifikasi larutan sampel yang mengandung antibodi atau antigen yang diinginkan, serta sensitivitasnya tinggi terhadap perbedaan komposisi dalam campuran antigen yang kompleks. Materi selanjutnya yaitu preservasi gonad. Preservasi sperma merupakan teknik pengawatan sperma yang dilakukan untuk mengatasi jumlah sperma yang tidak mencukupi dalam budidaya. Terdapat manfaat dilakukannya preservasi sperma, yaitu mengatasi permasalahan persediaan induk jantan, melakukan pemulihan ikan dengan mudah, distribusi transportasi sperma ikan dalam skala besar dapat dilakukan dengan mudah, serta benih dapat dihasilkan pada sepanjang tahun. Pada preservasi gonad diperlukan larutan extender. Larutan extender merupakan media yang berfungsi sebagai sumber nutrisi dan bahan menginduksi motilitas awal sperma dan meningkatkan fertilitas sperma. Terdapat contoh larutan extender yaitu NaCl, air kelapa, serta madu. Pada praktikum ke-11 dilakukan preservasi gonad dan dihasilkan gambar sebagai berikut. Gambar pertama yaitu gonad betina. Gonad yang telah diberi asetokarmin dapat terlihat jaringan yang memiliki oosit berupa bulatan yang intinya berwarna lebih pucat serta terdapat sitoplasma yang berwarna lebih gelap di sekitarnya. Gonad yang telah diberi warna akan terdapat ooginium dan perinuklear. Sedangkan pada gambar yang kedua yaitu gonad jantan. Jaringan testis biasanya sulit untuk dikenali. Sel sperma dapat berbentuk titik kecil. Gonad pada ikan jantan yang telah diberikan pewarnaan setokarmin terdapat spermatosit dan spermatid yang terbentuk dari struktur germinal seed. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan untuk membuat tugas akhir ini. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.